keras ya. Menurut saya pertanyaannya apa? Itu pertanyaannya. Iya, jadi Sekali. ibaratnya itu mohon maaf ya keras Iya. banget di dalamnya itu ya nggak sih? Harus kuat-kuat mental. Banget, menurut saya sebetulnya Ketawa dia, ketawanya. dimanapun keras. Hidup ini aja udah keras. Iya, sebetulnya. betul. Jadi nggak cuma di sinetron, nggak cuma di kehidupan sehari-hari, kehidupan biasa pun keras menurut kita. Kalau kita lembek-lembek, kita nggak akan pernah bisa mencapai apa sesuatu. yang kita Luar biasa. mau, ya Iya, kan? Ya keras itu semua pasti keras. Mungkin lebih ke misalnya identik dengan sesuatu hal yang buruk, misalnya pergaulan malam, Oke. ya. Menurut saya dimanapun itu ada pergaulan malam. Iya sih. Betul. Di Di kehidupan biasa aja kehidupan juga biasa, orang kalau mau, apapun mau di apalah saya Iya, mungkin nggak apapun lembaga lah. apa atau apa ya saya nggak bisa sebutkan. Kenapa artis jadi lebih tersorot? Karena dia tiap hari ya kan orang artisnya aja ada infotainment, Oke. ya kan? Jadi Disorot, sounding, lebih disorot. dikabar-kabari gitu kan, kayak seperti biasa infotainment. Ya hari ini hari ini. Kita ngapa Ya, dikit kita udah kan langsung. jadi kan ngelihatnya identik dengan ini dengan itu, karena artis ya begitu. Itu sebetulnya kalau saya, karena saya dari orang biasa, maksudnya lahir nggak langsung jadi artis kan gitu. Jadi saya pernah mengalami banyak hal gitu. Saya pernah jadi guru SMA, saya pernah jadi penari, saya pernah dulu waktu jadi penari orang bilang penari itu identik dengan yang jelek-jelek. Iya, Sama ya Gitu udah ya. aja semua jelek gitu. Ya bener. Makanya gini, kalau Udah aja menurut semuanya saya jelek. kebaikan itu kadang jauh tuh di ujung, tapi kejelekannya ada di depan mata gitu. Jadi sebetulnya dalam perputaran hidup ini semuanya itu ada. Ya, kalau masalah keras, hidup ini udah keras. Jadi kalau kita lembek, kita nggak akan pernah mencapai Dari sesuatu. tujuan dan mimpi kita. Itu aja sih menurut saya. Apalagi Clara yang dari kecil. Iya. Itu kamu tuh besar bener-bener besar di lokasi Besar di syuting. Dan Iya. aku sempat ngerasa putus asa di dunia entertain karena aku sempat ngerasanya kadang kayak, kan aku dari kecil ya, dari dulu kan misalnya aku terlalu dimanja sama teman-teman di lokasi kan. Oke, karena mau dari kecil ya. Iya, Nah, jadinya terus ketika aku mulai beranjak dewasa dan loh kok ternyata kayaknya gelap banget ya dunia entertain. Loh kok ternyata keras banget ya. Loh ternyata kok aslinya begini ya gitu. Orang-orang di Oke. dalam sini yang entah itu persaingan lah atau entah yang lainnya gitu. Jadi aku ngerasa, duh ini aku kuat nggak ya gitu. Dan Oke, berarti sempat ngerasa waktu masih kecil kamu Clara sini Iya, sini keras gitu banget. manja. Beneran. Saya ngerasain keras itu pasti ada. Kayak saya deh. Saya waktu itu figuran. Saya mau pipis tuh. Saya mau pipis waktu itu buang air kecil. Mungkin karena saya figuran, mungkin itu bukan keras ya. Kalau itu lebih kepada aduh gitu ya, maksudnya mungkin karena saya bukan siapa-siapa, saya disuruh ke kamar Iya, mandinya, pastilah. kamar mandi yang jorok yang di belakang, padahal di situ ada kamar mandi yang bagus. Oh itu mungkin buat artis-artis gitu ya, tapi ya saya cukup memahami dan ya sudahlah Ya gitu. sudahlah, Memang, pada saat memang itu. mungkin ritmenya dan kondisinya saat itu seperti itu. Jadi intinya masalah keras, masalah baper itu kita sendiri yang mengelola. Oke. Gitu. Ketika kita mengatakan kecil ini nggak keras, biasa aja, ya biasa aja. Tapi kalau kita aduh berat banget gini. ya udah pusing deh, stres gitu. Jadi semuanya kita sendiri. Kalau masalah keras dimanapun ada. Persaingan di sinetron juga banyak, sikut-sikutan juga banyak. Ngomong sana, ngomong sini, ngejatuhin sana, ngejatuhin sini, banyak. Bukan cuma dunia politik, tapi Semuanya. dunia persinetron juga ada. Ya, Tata kan juga orang politik juga ya? ya pernah. Pernah jadi Pernah di DPRD dulu, di anggota Serius? dewan ya 2009 2014 Masya DPRD Allah, Kota semua Bogor. pengalaman. Makanya saya pernah waktu Udah itu saya matang banget. berdebat waktu itu. Saya dipanggil untuk perwakilan masalah narkoba waktu itu Oke. yang Raffi sempat kena kasus ya. Saya pada saat itu dipanggil kepolisian dari perwakilan dari DPRD, perwakilan mahasiswa, perwakilan dari tokoh masyarakat dan lain-lain. Mereka menyudutkan kenapa sih artis itu atau dunia hiburan itu identik dengan itu. Saya bilang oh jangan salah, dimanapun juga ada. Cuma Dimanapun, saya nggak bisa benar. nyebutin lah ini kan. Iya. Maksudnya dimanapun juga ada gitu. Jadi itu karena di up di media, jadi kelihatannya artis aja yang Artis gitu. terus, iya Itu sih. dimanapun ada. Jadi ya saya adalah orang yang paling protes karena saya dulu juga bukan artis. Sekarang pun saya tidak merasa artis. Saya cuman Luar biasa. cari duit
di film gitu. Saya berat Low kalau disuruh profile. kalau Kuli dibilang film, kita arti- mah kita mah kuli film iya, doang. kuli film kita Iya. mah. Ya pemain lah, saya lebih Kalau seneng film banget. begini ya. Kalau artis Gitu itu ya? berat sih saya, menurut saya apa sih artis. Jadi maksudnya kalau artis itu kadang gini, saya kan juga sering naik angkot, saya sering naik bis. Oke, oh ya? Iya. Masih sampai Sering sekarang lagi ini? dong. Oh Masih iya. lah, masih aku kalau misalnya lagi pengen naik bis, Tuh, naik Masya Allah, banget. luar Itu biasa kalau misalnya banget ketemu tuh. sama orang lihat, itu kayak Bu dosen yang di TOP Oh. ya. Terus Terus bukan dia- kali Oh. aku berdiri di busway. Serius? Aku berdiri kan, menggang di bawah. Ini kayaknya yang Bu dosen TOP. Aku diam. Diam aja. Iya, Ih, seru. bener itu lihat tai lalatnya. Ah, masa naik busway katanya. Aku nyengir aja sampai penasaran. Gue penasaran, nanya coba. Terus? Mbak, bener yang main di TOP? Ah, itu saya kembar aja kali. Ih, enggak, suaranya juga gitu kan, bener kan? Terus udah gitu, Suaranya Hassel. aku ketawa aja. Terus iya bener Mbak, boleh minta foto kan? Kok naik bis sih Mbak? Aku giniin, ya sih Mbak, emang kita gak boleh naik bis. Ntar kalau kita naik mobil melulu, artis sombong. Giliran naik bis, kok naik Naik bis? bis. Udah ketawa mereka semua. Akhirnya minta foto dong ya. Akhirnya ya foto, akhirnya minta foto nih tadinya. Sampai berhenti dulu tuh busway. Serius? Serius, karena kebetulan si supirnya tuh Juga minta foto. Jadi sebelum turun dia, Mbak, sebelum turun aku mau foto. Astaga. Busway-nya. Saya ngefans banget, istri saya ngefans, suka nonton ya. Alhamdulillah sih. Aku sih seneng aja. Aku nggak merasa, wih aku artis gak. Aku cuma ketika membuat orang lain bahagia, ya aku bahagia itu Justru aja. kerendahan hati itu yang buat kita itu jadi lebih sesuatu sebenarnya, ya nggak sih? nggak Seneng sih? banget saya lihat kalian, iya. Bener-bener saya ini banget ya lihat Clara gitu. Insya Allah luar juga anak biasa. yang baik. Maksudnya aku Iya ya, nggak aku tuh low bersyukur, profile. aku bersyukur ketemu Bapak, ketemu Clara, ketemu Karina. Karena selama aku jadi di dunia sinetron, di dunia acting, ya aku adalah ngerasain, ih kok nih orang gini amat sih, kok nih orang kok sombong amat sih. Di Clara sama Bapak kan senior saya lah di TOP. iya, Tapi alhamdulillah mereka Ngajarin asik-asik dulu berarti aja, kamu. mereka Ngajarin asik-asik kan aja. berarti. Iya kan ngajarin masuk, iya kan supaya dapat Ya supaya dapat ngajarin. chemistry atau apa chemistry. Intinya mereka ternyata asik. Kan ada juga yang Jaim. Ya jaim. Ya, Yang Iya, biasa ngerasa lu inilah ya. gue lah Iya. gitu. yang ya gitulah. Tapi kalau misalnya dia tergibah lagi di sini saya. Jadi RA Podcast spesial gibah. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya nih nggak dapat chemistry ya, memang bener-bener acting. Itu kira-kira enak nggak sih sebenarnya? Gak enak kan? Gak enak, jadi gak nyampe nanti ke penonton juga garing, jadinya muncul bahasa gaul mah ya. Oh, Kayak gitu ya? kerupuk, Jadinya selain karena nggak enak dilihat penonton, kitanya sendiri juga ngerasa ngeganjel. Jadi ngerasa kayak ada Nggak yang kurang nih, apa ya gitu. Makanya kenapa ketika kita memerankan sesuatu harus dicerna baik-baik dan ngerasa oh ini karakternya begini-begini. Jadinya oke, kita mendalami ini dulu gitu. Karena ketika kita nggak dapet chemistry-nya ya di situ malah jadi ngeganjel. Iya, kayak drakor kenapa? Iya. Sangat menyentuh. Iya, Karena mereka iya. bermain total. Oke. Karena mereka pakai hati mainnya. Ya, jadi ke kitanya juga nyampe. Gini deh, kita gak usah ngomong. Kita pakai ekspresi aja. Sedih aja. Kalau kita dari hati emang sedih, orang lain itu orang lagi sedih pasti tahu. Ya kan? Karena kita bisa mengeluarkan ekspresi sedih itu dari dalam hati. Misalnya kita cuma diam, walaupun gak harus bilang saya ini lagi sedih loh, tapi lagi diam, nunduk, tapi ekspresi sedih karena memang sedih dari hati, orang akan tahu tuh orang lagi sedih. Itu maksud saya. Jadi di dalam sinetron pun kita harus dari hati, chemistry-nya segalanya, jadi bisa nyampe ke penonton. Kalau enggak nyampe. Nggak ini ya, nggak. Mungkin bukan sinetron aja kali ya, cuman memang setiap pekerjaan itu harus dari hati. dibarengi dengan dari hati Iya. gitu, harus dilakukan dengan hati. Ya apapun itu sebenarnya Iya, ya. iya. Iya benar sih. Iya Dan tulus dan ikhlas, supaya kalau ada hal-hal yang gak ngenakin kita ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Karena Pelajaran berharga banget ya, apalagi ya udah bener-bener kayak ibu, karena semua
Jujur aja pasti ilmunya udah banyak banget Saya- tentang kehidupan saya terutama. asam, garam, Iya, iya, jahe, pastilah. daun cikur, semua saya Iya, makan. iya. Jadi saya tahu. Tahu lah, kan saya juga tahu. Teteh usia Teteh kan saya juga udah tahu. Iya nggak sih? Makanya. Iya. Maksudnya dengan seusia Teteh itu kemudian dengan pengalaman Teteh yang banyak itu bener-bener membuat Teteh tough, tangguh dan jadi sosok. Nah, dan itu bener-bener Clara belajar banget. Saya ya. dulu figuran, saya belum punya kendaraan. Oke. Saya syuting Studio Alam, tahu Dek? Saya ke Bogor, selesai syuting jam 2. Terus saya nggak dapet kendaraan, saya jalan kaki. Mungkin kalau di sini ada yang pernah tahu Studio Alam, saya jalan kaki tuh dari Studio Alam sampai ke Jalan Besar. Iya, dan itu saya pernah lakukan. Jadi saya mungkin kalau kata orang-orang dekat saya, kamu mah nggak butuh laki-laki karena kamu sendiri laki-laki, kayak laki-laki katanya gitu. Maksudnya saya Iya. itu ya nggak ini gitu. Bener-bener saya nggak strong lah ya. Independen. Saya harus kuat gitu. Jadi ya kita perempuan itu harus kuat sih. Ya, Luar karena biasa. perempuan itu punya ada kelebihan lain, kekuatan lain. Dia bisa menjadi bapak. Dia udah pasti kalau ibu, karena dia seorang perempuan, tapi dia bisa menjadi bapak, dia bisa kerja keras, dia bisa mengurus anak. Jadi luar biasalah anugerah menjadi perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak anugerah ya, kita dengan ininya lah. Laki-laki juga imam kan. Nah kita dengan sebagai perempuan ya memang harus tangguh gitu. Harus serba bisa juga Iya, semuanya. iya. Luar Jangan biasa. ngandelin Apalagi suami, jangan ngandelin laki-laki lah. cantik terus kayak begini. Teteh, dulu saya udah pernah tanya, sekarang Teteh usia berapa sih? 49. Tuh kan, 49. tuh kan. Coba lihat usia 49 kayak gini coba. Gak, sebenarnya udah kelihatan tua juga sih. Ya enggak lah Teh, aku kan udah keriput-keriput, gak bohong. Tapi bener-bener masih awet muda, kayak masih 35 lah. Iya, Bener-bener. termasuk awet muda. Iya beneran. Memang Iya bener. Teman-teman pun juga pada nanya kan kalau kumpul. Kok Itu yang bisa bikin kayak saya gini? saya bener-bener Lu perawatan ya, artis mah perawatan. Aku bilang siapa yang nggak pengen perawatan ya? Mungkin kalau saya mau bilang, saya baru kesini aja loh iya. ke dokter. Kita janjian aja Iya setengah kan? mati. Karena emang bukan nggak mau, Teteh sulit. kapan bisanya? Kapan ya dokter? Kalau bisanya malam. Mana ada perawatan malam Teteh. Janjian Clara sama Teteh bisanya malam mau perawatan. Mana ada perawatan malam-malam. Habis selesai syuting kan. Iya, sebenarnya nggak ada perawatan Iya, yang iya. ini. Memang perawatan seperti RA klinik itu membantu. Tapi saya pribadi sih mungkin kalau di luar dari masalah klinik kecantikan ya, itu perawatan yang memang sebagai wanita pasti pengen gitu ya menjadi cantik. Iya, Dan salah satu apa namanya, untuk bisa menuju ke sana ya dengan merawat. Ada klinik kecantikan dan perawatan. Selain itu juga mungkin salah satunya kalau yang saya pelajari, saya sebetulnya bukan orang yang lu mah seneng kali ya. Enggak juga, saya kalau bisa dibilang juga masalah saya banyak. Saya hidup keras juga, sudah jatuh bangun, tadi saya bilang asam, garam, semua semuanya cikur, ya. jahe saya makan gitu kan. Cuman ya mungkin saya berusaha direlung di titik-titik tertentu. Ketika saya mulai nih, memang sekarang ini kan saya kerasa misalnya ada sakit apa, kok kerasa ya, kok sekarang ini saya, oh iya saya udah tua ya, kayak misalnya ini tangan saya ini suka sakit. Dia sempat diangkat itu ketika stres itu ada, itu gak tahu sugesti gak tahu apa, sakit. Terus saya bilang gini, saya ngaca, ayo bangun, terus siapa nanti yang akan berjuang buat keluarga, buat ayo bangun, ayo keluarkan. Kalau saya dengar lagu ceria aja, joget-joget kayak di depan kaca, nyanyi-nyanyi kayak apa kayak udah itu mood booster keluar, ya, udah jadi mood booster ya. Terus saya langsung, ayo keluarkan energi di dalam hati, ayo, jangan sakit, jangan lemah, jangan lemes, jangan memendam. Gue benci banget sama orang itu misalnya, itu karena itu akan mengeluarkan aura yang negatif. gak bagus. Akhirnya yaudahlah, lupain. Yaudah, oke, ayo Ika, semangat. Udah sih, menurut saya tiba-tiba kok jadi yang tadinya kusut, jelek gitu ya karena banyak masalah atau apa, jadi ya lumayan lah, walau nggak cantik-cantik amat. Cantik lah. Teman-teman, lu fresh banget hari ini.
gue gak ketidur. Jadi sebenarnya kecantikan dari dalam itu benar, itu saya buktiin sendiri gitu. Selain tambahan, udah pastilah kalau ini mah perawatan itu udah nggak bohong kan. Tapi ditambah dengan dari dalam hati. Jadi kalau kemarahan, kebencian, kesedihan itu coba dilupakan dulu. Mungkin bukan dilupakan sih, dirangkul seperti sahabat. Jadi supaya kita bisa cooling down dan akhirnya oke, aku bisa hadapi ini, aku bisa gitu. Itu saya gitu. Jadi apapun, jadi ya sebenarnya gak ada kiat-kiat khusus untuk bisa awet muda sih. Sebetulnya saya cukup keras menghadapi hidup. Cuman Kelihatan orang-orang yang keras madu itu dari mimik mukanya udah kelihatan. Jadi cuman ya saya harus mampu itu aja. Jadi ada power lebih gitu. Jadi percaya itu jadi rumusnya percaya diri, kekuatan dan niat. Bisa jangan bilang waduh gak bisa nih gue ngadu. Itu dengan bilang gak bisanya aja udah aura aja itu udah gak bagus gitu. Ya iya, jadi oke, gue bisa harus bisa gitu. Itu emang saya sebagai manusia juga nggak kayak besi banget sih yang selalu bisa. Enggak, ada kalanya saya menangis di tengah malam, ada kalanya setiap hari saya aduh kok gak enak badan banget, aduh udah deh males deh ketua, ada kalanya drop, aduh gue pergi deh dari sini deh, gue kemana ya, gue pusing sama orang-orang di sini atau apa. Tapi terus misalnya saya curhat sama temen, mau kemana sih lu gini, udahlah kayak apa aja, udah saya ngaca, saya merenung, oh ya oke Kak, bisa, udah akhirnya semangat lagi deh, gitu, ya nggak sih? Ini kayak dia, aku selalu kasih tahu dia, ayo strong, tapi dia strong, dia ini umurnya masih muda, 19, dia tuh 19, tapi 19 tahun. Pemikirannya sudah cukup. Karena banyak bergaul pintar. sama orang dewasa Ya, dia. dan dia juga banyak Ya kan? mengalami hal-hal. Karena dia dari kecil sudah tahu lapangan, kondisi lapangan, orang-orang yang mungkin tadi bisa dibilang keras lah apa, misalnya harus disiplin, harus on time, dia sudah terpacu untuk itu. Jadi karena kita kan pemain sinetron beda jam kerjanya kayak yang lain, kita kan bisa sampai subuh, iya nggak ada bisa ini. 24 bisa sampai jam 12 malam. Nah dia sudah terlatih di lapangan. Ada pengalaman gak enak nggak Clara selama main sinetron atau film selama ini? Pengalaman gak enak sih pasti banyak ya dok, karena yang selama paling buat kamu? bertahun-tahun. Cuman yang paling ngebekas tuh dulu pernah pertama kalinya diomelin sama sutradara. Karena di situ kondisinya adalah aku masih belum bisa jadi waktu itu kan lagi syuting salah satu sinetron ya. Salah satu sinetron, dan itu tuh ketika biasa kalau misalnya sinetron biasa kita yang satu lembar naskah itu kita dialog bisa cuma yang paling cuma 1, 2, 3 bait aja. Nah ini tuh aku dapat kebetulan sampai 3 lembar naskah. 3 lembar naskah itu dialog aku doang, dan aku bener-bener ruwet banget ngingetinnya. Sampai akhirnya sama Mami, udah nggak usah diingetin, dicerna aja, bisa gitu. Ini susah banget gitu. Akhirnya pas udah scene aku bener-bener ngeblank banget dok. Aku ngeblank dan aku udah aduh ini gimana ya gitu. Om pelan-pelan ya om, tunggu ya aku baca dulu ya. Sampai akhirnya emang itu ngabisin berapa jam untuk aku sendiri kan. Jadinya kayak akunya juga ikut ngedown, terus orang-orang lokasinya juga yang enggak sama dengan di TOP. Orang-orang lokasi tuh yang kayak aduh ini gimana sih, bisa nggak sih, aduh ini gimana, yang kayak ayo buruan dong gitu. Jadinya aku yang aduh ini jadi bingung yang mana nih fokusnya gitu. Terus sampai akhirnya diomelin sama sutradaranya, ya ini bisa syuting nggak sih gitu, kalau misalnya nggak mending ganti aja lah gitu. Pokoknya udah dari kebun binatang keluar semua, dari A sampai Z. Dan itu posisinya ketika kamu kalau dari masih kecil udah sering dikata-katain gitu gimana tuh? Itulah makanya di lapangan jadi dewasa. Iya. Jadi masih mentalnya kecil loh juga ya. udah terbentuk. Itu posisinya ketika aku umur 7 tahun. Wow. Itu pertama kalinya di depan orang banyak terus dimaki-maki, jadi Masya Allah. udah bisa akhirnya alhamdulillah bisa syuting, udah kelar, pulang langsung nangis sama Mami, aku diomelin kayak gini gitu.
ya udah, terus mau lanjut apa enggak, tetap mau syuting gitu. Ya udah, kuat, bisa gitu, karena emang support dari keluarga juga ya, alhamdulillah. Jadinya yang bikin kita kuat kadang emang orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita. Jadinya iya ya nggak apa-apa, jadiin pelajaran. Iya jadinya ketika nextnya pas udah ada kejadian itu lagi, ya aku udah yang oh ya oke, emang ini harusnya aku fokus, harusnya aku begini gitu. Oke, ini jadi masukan aja buat diri aku sendiri gitu. Alhamdulillah sih jadinya pengalaman dok. Menurut Nah, kita. dan memang itu balik lagi ke kita semuanya. Jadi memang yang karakternya nggak, misalnya setelah itu down juga ada, ya itu kan pilihan. Jadi Oke. balik lagi kita, ketika kita pengen maju ya apapun itu yang menjadi yang menjadi cobaan, yang menjadi ujian, mampu nggak kita hadapi itu. Kalau kita terjang terus dan kita hadapi ujian itu, ya insya Allah gitu, Allah pun saya rasa pasti ngelihat perjuangan itu. Tapi kalau udah belum apa-apa udah mundur, ya itu pilihannya juga, ya itu pilihan dia, mungkin dia nggak kuat di situ gitu, dia kuat di tempat yang lain. Akhirnya yang maju terus itulah yang akan menjadi sesuatu kan. Iya. Sekarang ini Iya, kan ibaratnya akhirnya Allah kasih hadiah gitu kan ya. Dulu juga saya juga banyak juga kayak malah pernah waktu itu saya dikasih peran ibu-ibu. Pas datang ke lokasi, sutradaranya nanya, mana si yang jadi peran ibu Anu lah ya, misalnya ibu A ini. Terus sana itu jadi aku mbak dibatalin karena mbak nggak muda loh, terlalu muda katanya gitu. Loh kok terlalu muda katanya, kan aku ini umurnya udah 45 tahun loh. Ya tapi mbak katanya umurnya sekitar 30-an. Enggak benar. Terus akhirnya marah-marah si sutradaranya tuh ke casting, lo gimana sih kirim pemain, kan gue mintanya yang umur 45, 40. terus kenapa ini 30-an lo kasih, itu umur 45. Gimana cerita 45 orang masih muda gitu. Akhirnya karena udah memang harus syuting dan nggak bisa lagi nyari pemain, akhirnya yaudah oke, sekarang kamu di make up deh. Coba aku bilang gini deh, bukannya aku maksain, aku bilang daripada akhirnya semuanya jadi berantakan, nunggu apa kan jadi percuma dong, jam kebuang. Tes saya dulu pakai baju yang kebaya ibu-ibu waktu itu, orang kampung yang nenek-nenek, saya di make up, saya dicepol. Jangan kayak saya dateng gini gitu. Oke. Terus dia mungkin ngasih saran ke sutradaranya tuh. Oh iya kali, ya oke, tes kamera dulu deh. Oke. Udah aku pakai kostum baru. Oh iya oke bisa. Lah memang gua udah ibu-ibu. Ya kalau ketika udah kayak aku di TOP, orang bilang ya ketika lihat aslinya loh, kok lebih muda ya? Iya, Karena kata emang. jadi sebetulnya pakaian pun itu mempengaruhi. Jadi ketika berpakaian lusu-lusu itu langsung kan, makanya kenapa orang miskin harus pakai yang lusu-lusu biar masuk karakternya. Kalau orang miskin pakai baju kaya kan nggak mungkin gitu. Jadi maksudnya ya sutradaranya ngelihatnya aku dateng pakai celana robek, ya udah umur 45 pakai sepatu kets, ya udah lihat dulu, aku bilang aku 45 mungkin karena penampilan aku dan aku nggak gemuk pada saat itu. Jadi aku oh iya oke teh percaya. Akhirnya ketawa sama sutradaranya, iya lu kata, akhirnya kenal, belagu banget sih nolak gue kata. Itu kalau akhirnya kan jadi sahabat, jadi temen. Dia jadi ketawa jadi jangan usah, ya abis lu kayak aku pikir ABG dari mana. Lucu. Jadi ada senengnya dibilang awet muda. Ada beberapa yang ini kayak pernah juga, jadi pengen cerita. Dulu aku pernah ikut lomba Putri Citra. Dulu tahu kan Citra? Dulu zaman aku tuh selalu ada lomba Putri Citra. Iya. Nah, Putri Citra. Nah, aku tuh ikut yang dewasa. Ceritanya sama panitia, ayo yang dewasa parade. Nah, aku dong di belakang. Ini kamu kan remaja. Sana. Hei, aku nih udah dewasa. Aku dibilangnya remaja. Ya, gue bilang begini nih. Oh, pernah juga waktu itu ke ini. Kayak musik lounge gitu ya, untuk ngedenger musik. Gak boleh waktu itu untuk 17 tuh, harus di atas 17 gitu. Gak boleh kalau dia bukan 17, 25 ya, 23 ya, aku lupa, udah lama banget. Aku diusir loh, padahal aku udah 27, aku diusir katanya belum punya KTP. Aku bilang gini, kalau kamu palsu KTP-nya. Ih, kesian banget sih. Tapi emang bener sih.
kelar asik muda banget. Karena kalau aku orangnya bocor juga sih, bocor kayak ember. Apalagi nanti kita treatment di sini ya, Iya, Teh. iya, iya, Ya, iya. kita treatment ya, biar Oke, lebih siap, ini Dok. lagi, lebih ciling-ciling lagi awet muda lagi. Dokter Biar silakan lebih minum. bocor. Enggak. Aduh, seru banget, seru Seru, banget, seru banget, Beh. Dok, diminum ya. Oke, telah tadi perbincangan menarik kita bersama artis-artis dari Tukang Ojek Pengkolan, Clara dan juga Ibu dosen. Makasih ya sudah jadi bintang tamu era podcast kita. Makasih banyak, makasih banget sudah sharing-sharing ceritanya, sangat menarik dan luar biasa, terutama ilmu dari Teteh. Luar biasa. sama-sama. Saya tadi sampai dengerin tuh sampai diem gitu. Ya bener sih. Jadi bener-bener apa yang saya sampaikan itu sampai mengena di hati. Ya, nanti kita juga main mini series ya. Main mini series sama artisnya langsung. Waduh. Pede nggak ya saya? Makanya nanti jangan lupa ya untuk saksikan juga mini series RA Klinik bersama Teteh, Ibu dosen Ika Kartika. Sampai lupa ya nama aslinya ya. Oke, itulah tadi perbincangan kita di RA Podcast. Dan kalau sampai kamu nggak nge-like kebangetan banget, jangan lupa subscribe dan komen jika kamu ingin kita menghadirkan siapa dan juga membahas apapun ya. Jangan lupa follow Instagram kita di @raklinik dan juga @enlivera. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.